البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-haditsus samin wal ishrun ba'dal mi'atain, 288. Haddatsana Muhammad qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Hisham bin Urwah an Abi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah bercerita, ja'at Fatimah bintu Abi Hubaish. Fatimah bintu Abi Hubaish datang ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, seraya mengatakan, ya Rasulullah, inni imra'atun ustahab. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya wanita yang mengalami istihadah. Fala athur, maka saya tidak suci. Afa ada usholah, maka apakah saya boleh meninggalkan sholat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la. Rasulullah mengatakan tidak boleh. Inna madzalika irq, itu hanyalah urat yang terpotong atau yang koyak, urat pembuluh darah itu, pembuluh darah yang luka. Walaysa bihaid, itu bukan darah haid yang keluar itu. Fa idza aqbalat haidatuk, maka apabila haidmu datang, memang sesuai dengan hari-harinya misalkan, atau alamatnya jelas, oh ini jelas darah haid. Dengan apa? Baunya, dengan sifat-sifatnya yang lain. Fada'i shalah, maka tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat, dan apabila haidmu telah pergi, faghsili ankid, dan maka cucilah darah dari dirimu itu. Summa sholli, selanjutnya sholatlah. Qal wa qala abi, dia mengatakan, ayah saya berkata, summa tawaddoi, kemudian hendaknya engkau berwudu, likulli sholah, untuk setiap sholat, hatta yaji'a dzalikal waqt, sampai datang waktunya itu. Baik. Di sini Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad. Ini siapa? Muhammad banyak dari level gurunya Bukhari. Namun sanad-sanadnya dan naskahnya telah dikumpulkan oleh Al-Hafidh. Di antaranya naskah Abu Dar, di situ apa? Huwa Ibnu Salam, Muhammad bin Salam. Demikian pula di beberapa naskah, yaitu Muhammad bin Salam. Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Salam Al-Baikandi, ulama di belakang Sungai Jaihun, ulama besar, ahli kitab musnad. Dan ini yang dikatakan apa, sangat memuliakan ilmu dan kitab. Sampai pada waktu beliau sedang belajar mencatat hadis dari gurunya, tahu-tahu pennya habis, dakwatnya, inknya itu, tintanya habis. Maka beliau mengatakan, barang siapa mau menyerahkan pennya kepada saya, dia mendapatkan 1 dinar. 1 dinar sekarang berapa? Mungkin 800 ke 900 ringgit. Besar sekali. Bayangkan dapat pen apa kita dengan duit 800 ringgit itu. Maka banyak orang yang menyerahkan pennya kepada beliau demi mendapatkan 1 dinar. Ini mahal sekali, tapi beliau memandang ilmu lebih mahal. Nggak apa-apa, saya keluar duit 1 dinar daripada tidak menulis. Sementara kalau harus keluar, nanti jangan-jangan jamnya habis, kehabisan waktu. Beliau rela keluar duit 1 dinar demi mendapatkan pen, demi mencatat hadis. Ini keutamaan beliau. Tatkala memang beliau memuliakan ilmu, beliau pun dimuliakan. Disebutkan di majelis beliau yang hadir entah berapa ribu jin setelah beliau menjadi seorang guru itu. Selain dari manusia, jin-jin juga banyak yang belajar kepada beliau. Dan beliau nggak takut, dan juga beliau tidak memanfaatkan, oh saya mau membuat khodam banyak-banyak, tak ada. Belajar, balik-balik, selesai. Bukan malah diminta untuk ayo jom terbang, nggak ada gitu-gitu. Ini Muhammad bin Salam Al-Baikandi, gurunya Bukhari. Qala haddatsana Abu Muawiyah, yaitu Muhammad ibnu Khazim Ad-Dharir Al-Kufi, asbatun nasfi A'mash. Cuma kali ini meriwayatkan dari yang lain, tak masalah. Qala haddatsana Hisham bin Urwah Abul Mundir, dan juga Abu Abdullah, kunyahnya 2. Hisham bin Urwah ibni Zubair. Ini sering muncul ya, kemarin pun ada Hisham juga. Kemarin maksudnya adalah hadis yang sebelumnya itu. An abi, ayahnya yaitu Urwah ibnu Zubair Abu Abdullah Al-Madani. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ja'at Fatimah bintu Abi Hubaish. Fatimah bintu Abi Hubaish
Ini Fatimah bintu Qais. Namun kata Al-Hafidz ini bukan Fatimah bintu Qais yang hadisnya terkenal masalah dia ditalak 3 oleh suaminya itu, atau Fatimah bintu Qais yang meriwayatkan hadis jassasah yang mengawasi Dajjal. Bukan, ini lain lagi. Ini Fatimah bintu Qais yang lain. Fatimah bintu Abi Hubaysh datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta fatwa. Ini menunjukkan kalau ada kesulitan memang bertanya kepada ahlinya agar paham apa yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan. Faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahad. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya wanita yang mengalami istihadah. Dijelaskan oleh Al-Hafidz, istihadah itu keluarnya darah di luar jam haid, di luar hari-hari haid. Kalau wanita sudah biasa haid setiap bulannya, dia akan tahu tarikhnya dan tahu sifat-sifatnya. Ternyata yang ini yaitu darah istihadah itu terus menerus, bukan hanya keluar sekali lalu berhenti, tapi dia cenderung terus menerus. Hanya saja sifatnya tidak seperti darah haid, bukan yang baunya sangat busuk, bukan pula yang menggumpal dan berwarna gelap dan sebagainya, bukan. Ini darah biasa. Hanya saja Fatimah belum paham, menyangka ini haid. Fala atuhur, maka saya tidak suci. Dijelaskan oleh para ulama, kalimat ini saya tidak suci, ini persangkaan Fatimah. Karena tidak suci, maka dia tidak sholat. Sebagaimana dalam kelengkapan riwayat, di sebagian riwayat disebutkan setiap hari Fatimah bintu Abi Hubaysh ini selalu mandi. Setiap kali mau sholat, dia mandi. Karena merasa ini haid dan ini tidak suci. Maka kalau mau sholat, mandi. Kasihan. Maka Rasulullah mengatakan, apa ada usolah, maka apakah saya tinggalkan sholat? Faqala Rasulullah SAW, maksudnya adalah jangan engkau tinggalkan sholat, ini bukan darah haid. Kalau darah haid ya baru memang meninggalkan sholat. Al-Hafidz mengatakan ini menunjukkan memang bahwasanya darah haid kalau keluar ini menyebabkan diharamkannya sholat untuk wanita. Bukan sekedar boleh tidak sholat, bahkan memang haram. Karena ini adalah najis yang agak berat dia. Makanya tidak boleh sholat. Maka sementara ini darahnya mengalir terus. Fatimah menyangka ini haid juga ini. Haid tapi terus menerus. Sampai waktu yang panjang. Keluar dari waktu, bahkan dari waktu haid yang biasa. Maka dia tanya, apakah saya boleh meninggalkan sholat? Karena saya menyangka saya tidak suci. Rasul mengatakan jangan, yaitu jangan tinggalkan sholat. Innama dzalika irq, hanyalah darah yang keluar darimu itu disebabkan karena pembuluh darah yang luka atau koyak, bukan karena masalah yang ma'ruf itu darah haid disebabkan oleh ma'ruf masalah metabolisme di uterusnya mereka atau apa itu. Jadi ini darah biasa, bukan darah haid. Seperti orang yang terluka, apakah berarti dia meninggalkan sholat? Tetap sholat, tapi ya darahnya dibersihkan. Walaisa bi haid, Nabi mengatakan ini bukan haid. Fa idza aqbalat haidatuk, maka apabila haidmu tiba dengan waktu yang ma'ruf bagi orang yang jadwalnya itu tetap atau sifatnya jelas nampak, oh ini memang sifat darah haid. Fada'is sholat, maka tinggalkanlah sholat. Karena memang ini syariat Allah dan Rasulnya, yaitu jangan sholat, jangan puasa. Fa'idha adbarat, kemudian apabila haidnya pergi, diketahui dari munculnya qassatul bayda, cairan yang bening, berhentinya darah yang ma'ruf sifat-sifatnya sebagai darah haid. Faghsili ankid dam, maka cucilah darah dari dirimu itu. Summa sholli, kemudian sholatlah, tentunya dengan dalil yang lain kita tahu dia diwajibkan mandi setelah haidnya berhenti. Nah, sekarang bagaimana apabila darah haid berhenti namun darah yang lain tetap mengalir? Mengalir dari faraj, dari faraj, dari kemaluan yang menyebabkan wanita menyangka oh ini haid, tapi ternyata bukan. Maka dia tidak perlu mandi, tetapi tetap dibersihkan lalu kemudian berwudu. Karena telah terbentuk ijma, sesuatu yang keluar dari dubur atau kubul ini membatalkan wudu. Jadi walaupun dia bukan darah haid, namun dia keluar dari lubang kemaluan, maka wajib untuk berwudu. Ya dibersihkan dahulu, kemudian Kemudian berwudu. Qal
Wa qala abi, ini Hisham bin Urwah berkata, ayah saya berkata, yaitu ayah saya memberikan riwayat tambahan, terkadang menyampaikan hadis ada tambahannya. Summa tawaddo'i likulli shalah. Kemudian berwuduklah engkau setiap kali mau sholat. Kenapa wajib berwuduk setiap kali sholat? Ya karena batal kan, ada darah yang keluar dari kemaluan, ini membatalkan wudhu, maka wajib berwuduk setiap kali sholat. Baik. Alal khilaf dia najis atau tidak, tetapi secara umum yang keluar dari kemaluan kemungkinan besarnya adalah najis karena boleh jadi melewati saluran-saluran najis. Baik. Kecuali pembahasan mani, ini ada pembahasan yang khusus. Intinya adalah ini membatalkan wudhu walaupun tidak sampai seperti haid. Maka tidak perlu mandi, namun wajib berwudhu setiap kali mau sholat. Hatta yaji'a dzalikal waqt, sehingga tibalah waktu itu. Waktu apa? Waktu datangnya haid. Maka tidak perlu berwudhu, tidak perlu mandi. Karena apa? Memang tidak wajib sholat, bahkan tak boleh sholat. Yaitu cuti dulu, MC dulu, atau apa aja istilah itu. Tapi jangan kemudian berhenti dari ibadah, masih ada ibadah-ibadah yang lain, bekal ke akhirat. Jangan sampai kita malah sama sekali jadi tidak mau ibadah. Ada baca Quran, ada baca hadis, ada belajar ini itu, ada zikir-zikir yang nilainya besar. Jangan meninggalkan zikir. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Yang menjadi inti pendalilan wajibnya mencuci darah. Kalau ada darah yang keluar, itu wajib dicuci, dibersihkan. Kalau darah keluar dari kemaluan, ini memang betul-betul wajib secara ijma, karena ini membatalkan wudhu. Kalau keluar dari luka-luka biasa gimana? Ya wajib dicuci, karena tetap aja ini kotor. Bahkan jumhur ulama mengatakan najis, berarti memang wajib dicuci. Baik. Adapun kalau sedikit, maka jumhur mengatakan tidak mengapa, sekedar mungkin terkena darah nyamuk misalkan, padahal itu darah kita mungkin. Atau mungkin orang jeragat jerawat dipencet kemudian keluar darah. Nah, ini tidak membatalkan wudhu menurut jumhur. Yang rajih memang tidak membatalkan wudhu. Darah itu tidak najis. Tapi kalau walaupun kita ikut jumhur misalkan darah itu najis, maka najis yang sedikit ini dimaafkan. Ini pendapat Syafi'i dan jumhur ulama. Intinya masalah bersihkan, tapi tidak sampai kalau hanya sedikit tidak sampai membatalkan wudhu. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.